Baik, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang sehat selalu. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun tertulis. Mungkin pada pertemuan kali ini kita buat format yang sedikit berbeda, yaitu kita akan membahas tugas minggu yang lalu. Pada tugas minggu yang lalu, saya telah memberikan sebuah teks negosiasi mengenai pembeli dengan penjual. Dan pertanyaannya yaitu, yang pertama, siapakah pihak yang bernegosiasi? Lalu yang kedua, apakah negosiasi harus menggunakan bahasa lisan? Selanjutnya, bagaimana pertentangan pada teks negosiasi tersebut? Apa yang menjadi objek tawar-menawarnya, kemudian apa keinginan yang ditawarkan, selanjutnya yang terakhir, apa keputusan akhirnya. Baiklah, mari kita bahas satu persatu mengenai tugas minggu yang lalu. Masuk pada pertanyaan yang pertama, siapa pihak yang bernegosiasi? Dengan melihat teks di samping ini, pihak yang bernegosiasi itu adalah pembeli dengan penjual. Pada minggu sebelumnya, Bapak sudah menyampaikan bahwa negosiasi itu dapat terjadi jika ada dua pihak atau lebih. Pada teks negosiasi di samping, terdapat dua pihak, yaitu pihak pembeli dengan pihak penjual. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, yaitu apakah negosiasi harus menggunakan bahasa lisan? Jawabannya, jika melihat pada teks di samping, negosiasi itu harus menggunakan bahasa lisan. Akan tetapi, melihat pada judul pembelajaran kita kali ini, kita akan mengevaluasi negosiasi secara umum, yaitu pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi dalam bentuk lisan maupun tulisan. Begitu ya. Maka dari itu, negosiasi itu memang seharusnya lebih baik dilakukan dalam bentuk lisan, tetapi ada bentuk negosiasi dalam bentuk tulisan. Nanti akan Bapak sampaikan contohnya. Selanjutnya, bagaimana pertentangan pada teks negosiasi tersebut? Jika kita melihat pada teks di samping ini teksnya menceritakan tentang seorang pembeli yang ingin membeli sekilo mangga. Pertentangan yang terjadi adalah seperti biasa, jika ada tawar-menawar atau negosiasi di suatu pasar atau suatu warung, pasti negosiasi itu, pertentangan yang terjadi adalah pembeli ingin harga sekilo mangganya itu murah, sedangkan penjual ingin harga sekilo mangganya itu tetap mahal. Seperti itu. Selanjutnya, pada pertanyaan nomor 4, apa yang menjadi objek tawar-menawarnya? Yang menjadi objek tawar-menawarnya itu adalah mangga. Gitu ya. Selanjutnya, apa keinginan yang ditawarkan? Keinginan yang ditawarkan itu, pembeli ingin harga mangganya murah. Selanjutnya, yang terakhir, apa keputusan akhirnya? Keputusan akhirnya, harganya itu 20.000, tetapi pembeli boleh memilih sendiri mangganya. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan jawaban kalian pada minggu sebelumnya? Mudah-mudahan ini menjadi bahan koreksi, bahan perbaikan untuk pembelajaran kita selanjutnya. Mari kita masuk pada pembelajaran kita minggu ini, yaitu mengevaluasi pengajuan, penawaran, persetujuan dalam teks negosiasi, baik itu secara lisan maupun tertulis. Menganalisis itu artinya kita menyelidiki atau mencari tahu. Itu pembelajaran kita minggu lalu. Kita mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan pengajuan, apa yang dimaksud dengan penawaran, dan persetujuan. Jika kalian masih belum paham maksud tersebut, silakan kalian lihat kembali video sebelumnya. Yang akan kita pelajari di sini yaitu mengevaluasi, yaitu menilai keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah negosiasi. Yang kita nilai itu nanti akan kita melihat persiapannya seperti apa,
cara yang dilakukan dalam bernegosiasi itu bagaimana, dan taktiknya bagaimana dalam kita bernegosiasi. Sebelumnya, ada beberapa versi struktur teks negosiasi. Yang pertama itu versi dari Justina, bukunya berjudul Produktif Berbahasa Indonesia. Covernya bisa kalian lihat di sini. Untuk bentuk strukturnya, susunannya itu masih sama, yaitu terdiri dari orientasi yang pertama, lalu yang kedua itu pengajuan, penawaran, persetujuan, dan yang terakhir itu penutup. Bentuknya seperti ini. Orientasi, lalu pengajuan, ada pemenuhannya, penawaran di sini, lalu ada persetujuan, pembeliannya, dan terakhir di penutup. Tetapi ada versi lain, yaitu dari buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, judulnya Bahasa Indonesia. Dalam buku paket tersebut, pembagian antara masing-masing struktur teks negosiasinya, mulai dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan ada penutup biasanya di akhirnya. Tetapi yang menjadi pembeda, di sini orientasi merupakan bagian pembuka atau bagian perkenalan, begitu. Pengajuan itu yang disampaikan oleh pembeli. Minggu lalu, Bapak menggunakan pengertian dari buku paket ini. Jadi pengajuan itu merupakan keinginan yang pertama kali disampaikan oleh pihak pertama. Nah, pihak pertama di sini merupakan si pembeli. Lalu penawaran itu merupakan respon atas keinginan yang disampaikan oleh pihak pertama, atau respon dari pihak pertama kepada pihak kedua dengan menyampaikan keinginannya. Jadi strukturnya menjadi orientasi bagian perkenalan terlebih dahulu, kemudian pengajuan, setelah pengajuan responnya penawaran, lalu pengajuan lagi, penawaran lagi, begitu seterusnya pengajuan penawaran, sehingga sampailah pada titik kata setuju, yaitu iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk, begitu. Proses pengajuan penawaran seperti ini bisa juga disebut sebagai proses tawar-menawar. Nah, bentuk perbedaannya di situ. Jika dari buku karangan Justina, pengajuannya itu satu blok sendiri, penawarannya satu blok sendiri. Tetapi jika dari buku yang diterbitkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pengajuan itu merupakan yang disampaikan oleh pihak yang pertama, lalu penawaran itu yang disampaikan pihak kedua. Selama belum sampai pada titik kata sepakat atau kata setuju, itu masih proses pengajuan penawaran. Baru kalau sudah sampai proses kata sepakat, itu baru masuk pada struktur persetujuan. Ini yang Bapak ambil, ini yang Bapak sampaikan untuk murid-murid sekalian. Jika murid-murid sekalian ingin mempelajari versi yang lain, itu Bapak persilahkan. Kemudian, mengevaluasi sebuah negosiasi. Negosiasi itu ada tahapannya. Tahapannya itu dimulai dari tahapan pertama, yaitu tahapan kita melakukan persiapan. Lalu tahapan kedua kita pada saat bernegosiasi. Dan tahapan ketiga itu pada saat kita mengakhiri negosiasi. Tahapan bagian-bagian dalam tahap pertama, kedua, dan ketiga bisa kalian baca pada materi yang kalian lihat seperti ini. Kemudian ada juga taktik negosiasi. Nah, untuk tahapan dan taktik negosiasi tidak akan lebih detail Bapak jelaskan. Bapak persilakan kalian untuk membaca sendiri pada materi di sini, karena terlebih untuk taktik itu ada sekitar 23 taktik dalam hal kita melakukan negosiasi. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, ada yang tidak kurang dimengerti, silakan tulis di kolom komentar. Selanjutnya, mari kita mengevaluasi negosiasi. Kita kembali pada contoh teks pertama yang Bapak sampaikan sebagai tugas. Di sini ada negosiasi dalam bentuk dialog. Nah, negosiasi dalam bentuk dialog ini walaupun diceritakan, dituliskan dalam bentuk tulisan, ini merupakan negosiasi dalam bentuk lisan. Contohnya atau cirinya bagaimana, kenapa ini bisa dikatakan dalam negosiasi dalam bentuk tulisan? Karena
ada perbincangan di dalamnya. Pembeli yang ingin membeli sekilo mangga, silahkan kalian simak pembicaraannya, silahkan kalian simak negosiasinya. Dari negosiasi tersebut bisa kita ambil pelajaran bahwa baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan ataupun penawarannya itu bersikap sopan. Tidak menekan pihak lain serta disertai dengan alasan. Dalam negosiasi, menyampaikan alasan merupakan cara halus membujuk pihak lain. Berarti, pada saat kita bernegosiasi dengan lawan negosiasi kita, salah satu hal utama yang harus kita perhatikan itu, kita harus bersikap sopan. Selanjutnya, pada saat kita bernegosiasi pun, sebisa mungkin kita jangan menekan pihak lain. Atau jangan sampai kita misalkan melakukan ancaman. Pak, kalau misalkan harganya tidak kurangi, nanti saya lapor loh. Saya ini kenal dengan pemilik pasar ini. Saya ini merupakan saudara Pak pemilik pasar ini. Jangan sampai seperti itu. Itu merupakan cara bernegosiasi yang kurang baik, serta disertai dengan alasan ya. Tentu, seperti contohnya dalam teks tersebut, si pembeli ini minta harganya kurang, tapi pembeli ini tidak hanya bilang ingin harganya kurang, tapi pembeli pun menyampaikan alasannya. Karena dikatakannya karena masih musim, kan kalau musim biasanya harganya lebih murah. Itu merupakan salah satu cara atau alasan yang disampaikan pada saat kita melakukan negosiasi. Nah, si penjual ini pun menyampaikan alasannya supaya harganya tetap tinggi. Si penjual bilang, barangnya ini matang pohon, bukan matang karbitan, sehingga kualitasnya lebih baik. Begitu. Jadi, kenapa kita perlu menyampaikan alasan? Karena alasan itu merupakan cara yang halus kita dalam membujuk pihak yang lain. Bukan dengan cara kita memaksa, bukan dengan cara kita memberi ancaman, karena itu merupakan cara yang kurang baik. Mari kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu mengenai HP baru. Bisa kalian simak pembicaraannya, bisa kalian simak ceritanya. Oke, jika sudah, bisa kita ambil pelajaran dari contoh tersebut bahwa ketika pihak mengajukan tuntutan atau menyampaikan keinginannya, si Rani ini menyepakati persyaratan yang ditetapkan oleh ayahnya. Maka tercapailah kesepakatan. Kesepakatan yang terjadi itu menguntungkan kedua belah pihak. Rani mendapatkan HP baru yang diinginkannya, tetapi ayahnya pun mendapatkan hadiah prestasi belajar baik dari Rani. Ya, walaupun prestasi belajarnya ini masih dalam hal janji, tapi oke lah, itu persyaratannya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam hal negosiasi itu, yang pertama perlu dilakukan dengan santun. Sama seperti contoh yang pertama, negosiasi itu baiknya kita bersikap sopan. Lalu yang kedua, tidak ada tekanan atau paksaan, sama seperti pada teks yang pertama tadi. Lalu yang ketiga, untuk ini, kesepakatannya itu kalau bisa menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Kalau misalkan ada pihak yang dirugikan, secara tidak langsung ada tekanan di dalamnya. Bisa saja ayahnya Rani ini memberikan HP kalau tidak ada saling menguntungkan. Ayahnya Rani merasa dirugikan karena harus mengeluarkan uang tabungannya. Misalkan seperti itu ya untuk membeli HP. Karena Raninya mengancam akan kabur dari rumah, misalkan seperti itu. Nah, itu merupakan cara yang tidak baik karena ada tekanan, ada paksaan di dalamnya. Nah, haruslah saling menguntungkan dalam kesepakatan bernegosiasi. Dan kesepakatannya ini bersifat praktis dan bisa diterapkan. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, judulnya Terima Kasih Bu Mia. Silakan kalian baca cerita teks negosiasi tersebut. Jika sudah, maka apa yang bisa kita ambil adalah
Ada faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi, antara lain yang pertama, kesediaan semua pihak untuk berkompromi. Ya, tentu saja, kalau misalkan ada pihak yang tidak bisa berkompromi, misalkan Ibu Mia-nya itu tidak mau mengundur ujian atau ulangan yang ingin diberikan, tidak menerima alasan yang disampaikan oleh murid-murid, ya otomatis tidak terjadi negosiasi di dalamnya. Jadi negosiasi itu bisa terjadi, tawar-menawar itu bisa terjadi kalau antara kedua pihak ini bisa untuk diajak berkompromi. Lalu yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, ini kembali lagi. Tidak ada paksaan, kita sikapnya santun, sopan, kemungkinan negosiasi akan terus bisa berlanjut. Kemungkinan negosiasi akan mencapai kata sepakat selama kita sopan, selama kita tidak ada kata ancaman, tidak ada kata paksaan. Kesepakatan yang dicapai itu bersifat praktis dan dapat dilakukan. Jangan sampai kita memberikan syarat atau kesepakatannya itu, misalkan, oke ya, ulangan diundur minggu depan, tapi waktunya dipercepat karena ibu ingin mengejar materi. Jadi ulangannya cukup 10 menit saja. Nah, itu kan tidak bersifat praktis ya. Karena ulangan biar soalnya sedikit atau banyak pun biasanya guru menyampaikannya, memberikan soalnya itu bagi murid pasti susah. Kalau diberikan dengan waktu yang sedikit, pasti akan sangat menyulitkan bagi murid. Nah, itu merupakan kesepakatannya itu harus bersifat praktis atau dapat dilakukan. Lalu yang terakhir, alasan yang diberikan itu baik dari pihak yang melakukan pengajuan, pihak pertama, atau pihak yang melakukan penawaran, pihak kedua itu harus mampu mempengaruhi pihak yang lain. Nanti akan dilihat dari proses tawar-menawar ini, alasan mana yang mampu mempengaruhi, alasan mana yang mampu diterima oleh pihak lawannya. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak tadi menyampaikan negosiasi itu bisa dalam bentuk lisan, bisa dalam bentuk tulisan. Negosiasi dalam bentuk tulisan, contohnya, itu surat lamaran kerja. Di sini. Lalu yang kedua, surat penawaran produk. Ini Bapak contohkan. Oke, ini akan Bapak jelaskan kenapa surat lamaran dan surat penawaran produk merupakan bentuk negosiasi dalam bentuk tulisan. Baik, pada saat kalian nanti lulus dari sekolah dan ingin melamar suatu pekerjaan, tidak mungkin pihak perusahaan atau pihak PT langsung melakukan negosiasi secara langsung kepada calon-calon pekerjanya. Karena seorang pelamar calon pekerja itu biasanya tidak berjumlah sedikit, pasti ratusan atau bahkan ribuan. Oleh karena itu, biasanya pada seleksi awal, pihak perusahaan meminta kirimkan surat lamaran pada alamat berikut atau alamat email berikut. Nah, itu merupakan seleksi awal yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengurangi jumlah pelamar. Jumlah pelamar yang sedikit itu merupakan kriteria yang dicari oleh si pihak perusahaan. Baik, dalam hal penawaran produk, di sini ada Lazizan. Nah, Lazizan ini merupakan sebuah perusahaan kuliner yang bergerak menyediakan es krim dan roti untuk kepentingan pesta perkawinan. Seperti yang kita tahu, dalam sebuah daerah, wedding organizer itu biasanya lebih dari satu. Sehingga akan lebih efektif jika pihak yang dari perusahaan kuliner ini menawarkan produknya dalam bentuk surat, bukan dalam bentuk lisan. Karena jika dalam bentuk lisan, bayangkan berapa banyak waktu yang harus dihabiskan. Bayangkan berapa banyak biaya, ongkos, bensin, uang makan yang harus dikeluarkan dalam hal menawarkan produknya. Maka menawarkan produk dalam bentuk tulisan itu menjadi hal yang lebih efektif. Seperti itu. Sehingga jika negosiasinya itu dalam jumlah atau dalam waktu yang kecil,
itu bisa dilakukan dengan cara lisan atau dengan cara langsung, karena memang itulah cara yang terbaik. Karena negosiasi dalam bentuk lisan, kita bisa menyampaikan keinginan kita bisa menyampaikan alasan kita agar keinginan kita bisa tercapai. Tetapi jika apa yang ingin kita tawarkan, apa yang ingin kita capai, apa yang diinginkan itu jumlahnya besar atau banyak, negosiasi dalam bentuk tulisan itu merupakan cara yang paling efektif. Sehingga itu merupakan langkah awal dalam hal negosiasi. Jika ada yang berminat, jika sudah cocok, barulah dimulai negosiasi dalam bentuk lisannya. Biasanya seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan materinya. Kita masuk kepada tugas pertemuan kali ini. Pada suatu ketika ayah kalian, misalnya ini ya, ayah kalian terkena mutasi kerja ke luar kota. Dengan kondisi tempat kerja yang baru, yang cukup jauh juga, maka ayah kalian memutuskan untuk pindah rumah ke lokasi dekat dengan tempat kerja barunya. Akan tetapi, kalian menolak keputusan ayah kalian tersebut karena sudah merasa nyaman dengan tempat kalian sekolah saat ini. Tugasnya, dengan melihat kondisi di samping kiri kalian, jawablah pertanyaan berikut atau di samping kanan kalian jika kalian melihatnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara atau taktik kalian dalam bernegosiasi dengan orang tua kalian, dalam hal ini ayah kalian, agar keinginan kalian untuk tidak pindah sekolah bisa terpenuhi. Silakan kalian tulis jawaban kalian pada Google Form yang nanti akan Bapak sediakan. Langsung kalian ketik pada halaman Google Form. Tidak kalian upload, tidak kalian foto, langsung diketik saja. Lalu kalian kirim beserta absensinya. Begitu ya. Halaman Google Form-nya itu untuk pengiriman tugas. Kalian ketik langsung, itu pun sebagai bukti absen kalian. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.